Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 1, muatan IPS. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan kerajaannya yaitu Yupa. Kemudian sikap kepahlawanan Raja Mulawarman yang pertama, raja yang adil dan bijaksana. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan yang ketiga, dermawan, karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Yang kedua ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara merupakan raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan kerajaannya yaitu ada Candi Singasari. Sikap kepahlawanan Raja Kertanegara yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Dan yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Selanjutnya yang ketiga ada Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputradewa merupakan raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Peninggalan kerajaannya ada Prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan Raja Balaputradewa yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Dan yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda yang pertama, adil dalam menegakkan hukum, dan yang kedua selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima ada Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak.
peninggalan kerajaannya, yaitu ada Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanan Raden Patah yang pertama menghormati kebebasan beragama, dan yang kedua berani melawan penjajah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya Raja Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Tidak hanya Raja Sanjaya, ada juga tokoh-tokoh lain yang terkenal pada kerajaan Hindu dan Buddha. Berikut beberapa tokoh dari masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Pertama, ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Beliau menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Dan beliau membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Beliau memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan Raja Purnawarman merupakan seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Beliau menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyat pun hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat, ada Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapati Gajah Mada merupakan seorang mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Beliau menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Beliau bersumpah dan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Yang kelima, Raja Palaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputradewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Beliau membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Beliau membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Demikianlah pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.